Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Rifan Fadrin. Hari ini saya ingin berbagi bagaimanakah langkah dan cara untuk mendapatkan fakta sejarah yang valid ya. Nah, sebagai informasi bahwa tulisan ini atau video ini sebenarnya berangkat dari tugas saya waktu saya mengikuti program pendidikan profesi guru, yang mana pada saat itu ada satu pertanyaan penting yang diajukan oleh dosen ya. Bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan penulis atau peneliti sejarah untuk mendapatkan fakta sejarah yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, untuk menjawab pertanyaan penting itu ya mestinya kita harus tahu dulu maksud dari tulisan ilmiah ya, sehingga mari kita ulas di slide kedua, yaitu tentang maksud tulisan ilmiah. Nah, saya membahasnya berangkat dari satu pernyataan yang cukup penting, yaitu tidak semua tulisan sejarah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengapa? Ya karena ilmiah itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bersifat keilmuan, didasarkan pada ilmu pengetahuan yang memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Nah, sehingga segala sesuatu apapun bentuknya jika dibuat berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan maka dapat disebut ilmiah. Nah, penyebutannya pun bisa macam-macam. Bisa menjadi penyebutannya bisa metode ilmiah, bisa penelitian ilmiah, bisa karya ilmiah, bisa artikel ilmiah dan lain sebagainya. Nah, jadi saya ulangi, segala sesuatu jika dibuat berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan maka dapat disebut ilmiah. Nah, sebaliknya apabila sebuah karya tidak dibuat berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan maka tidak dapat disebut sebagai tulisan ilmiah, sekalipun itu punya halaman yang ratusan atau bahkan ribuan lembar misalnya, atau mungkin klaimnya itu diyakini atau diimani oleh sebagian besar orang gitu. Tetapi kalau tidak didasarkan pada kaidah ilmu pengetahuan, misalnya hanya cocok logi, menurut saya itu sekali lagi tidak bisa disebut sebagai satu tulisan ilmiah. Nah, lantas bagaimana sih yang yang disebut sebagai tulisan ilmiah? Dalam hal ini adalah penulisan sejarah. Nah, maka cara mendapatkan fakta sejarah yang valid menurut saya ya tentu harus menggunakan kaidah metodologi penelitian sejarah yang baku gitu. Jadi tiap langkah dan prosesnya haruslah dilakukan dengan seksama dan penuh dengan kehati-hatian sesuai dengan metode yang berlaku tersebut gitu. Nah, beberapa hal yang harus ditekankan untuk mendapatkan fakta sejarah yang valid pada masing-masing tahap penelitian sejarah itu ada 4 ya. Jadi ada 4 cara dalam penulisan sejarah. Yang pertama adalah metode heuristik. Yang kedua adalah kritik sumber atau verifikasi. Yang ketiga adalah proses eksplanasi atau interpretasi. Terus yang terakhir adalah historiografi gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ulas satu persatu. Jadi yang pertama prosesnya adalah proses heuristik. Nah, heuristik ini dapat diartikan sebagai proses pencarian sumber sejarah. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu karakteristik sumber sejarah yang akan diteliti atau yang akan ditemukan, termasuk sumber primerkah ataukah termasuk sumber sekunder gitu. Jadi yang termasuk sumber primer itu adalah sesuatu yang berasal langsung dari para pelaku sejarah. Nah, misalnya naskah ya, terus kemudian prasasti, artefak, kemudian dokumen-dokumen, foto, bangunan, catatan harian, hasil wawancara, video dan lain-lain. Itu yang segala sesuatu yang berasal dari para pelaku sejarah itu disebut sebagai sumber primer. Nah, sedangkan kalau sumber sekunder itu adalah kebalikannya, yaitu bukan dari para pelaku sejarah. Misalnya laporan penelitian, kemudian ada ensiklopedi, catatan lapangan peneliti, buku yang sudah ditulis oleh para peneliti. Nah, itu bisa disebut sebagai sumber sumber sekunder. Nah,
Kemudian dalam proses pengumpulan sumber sejarah itu harus diperhatikan bahwa seorang peneliti itu harus memperkaya diri dengan kemampuan-kemampuan yang cukup komplit ya. Jadi tidak asal nemu ya, kemudian disebut sebagai saya sudah menemukan sumber sejarah, tidak, tapi harus dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang menunjang. Nah, kemampuan-kemampuan itu apa saja? Yang pertama adalah tentu saja adalah penguasaan bahasa. Nah, bahasa ini penting. Mengapa? Bahasa yang digunakan dalam sumber sejarah itu yang seringkali tersebar itu kadang-kadang bukan bahasa yang dipakai saat ini, sehingga sangat sulit dipahami. Misalnya kalau kita meneliti tentang masa Hindu-Buddha misalnya, maka kita harus paham bahasa Sanskerta misalnya, atau bahasa Jawa kuno misalnya, atau kalau dalam konteks kolonial misalnya adalah bahasa Belanda kuno ya, bahasa yang digunakan masyarakat pada masa lampau ya. Jadi penguasaan bahasa ini sangat penting untuk dibekalkan pada seorang peneliti. Nah, bahkan kalau kita belajar tentang kolonial, biasanya di berbagai museum itu tersimpan arsip-arsip yang menggunakan bahasa-bahasa kolonial, bahasa Belanda. Terus kemudian yang kedua adalah pemahaman atas usia sumber sejarah itu sendiri. Nah, misalnya banyak sekali sumber sejarah yang usianya itu sudah sangat tua, bahkan melampaui usia dari peneliti itu sendiri gitu, sehingga kadang-kadang ketika ditemukan itu sudah sangat rapuh, bahkan hanya sekedar disentuh atau apalagi digunakan itu biasanya sudah sangat rapuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengetahui cara mengakses sumber sejarah gitu. Cara mengakses sumber sejarah itu yang saya maksud adalah biasanya banyak sumber-sumber sejarah itu yang sudah tersimpan di museum, sehingga untuk mengaksesnya itu kita dibutuhkan perizinan gitu. Nah, karena apa? Karena tidak semua orang itu bisa mengakses sumber sejarah yang dibutuhkan. Bahkan kalau kita sebagai seorang mahasiswa atau Anda yang saat ini pelajar, nanti ketika Anda menjadi seorang mahasiswa, maka ketika menyusun skripsi saja, itu biasanya ketika kita hendak mengambil satu data di perpustakaan, kemudian atau misalnya di sekolah atau di arsip daerah, misalnya kita tetap membutuhkan pengantar atau surat izin yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait. Nah, ini adalah cara mengakses sumber sejarah gitu. Pernah suatu ketika saya melakukan penelitian tentang Masjid Agung Demak. Nah, maka saya juga harus mampu memecahkan masalah. Misalnya apa? Misalnya saya dilarang untuk memotret misalnya. Nah, maka kemampuan memecahkan masalah itu jadi penting ya. Mengapa ya? Karena saya harus memotret ya, harus memotret langsung beberapa benda yang berada di dalam Masjid Agung Demak misalnya. Maka saya harus melakukan lobby ya, kemudian setelah diizinkan, tentu saja waktu itu saya tidak tahu apakah beliau itu resmi atau tidak ya, tetapi kemudian menjanjikan saya boleh memotret misalnya ya kan. Nah, saya diizinkan misalnya karena saya menyampaikan bahwa ini untuk kepentingan edukasi misalnya. Nah, itu diperbolehkan. Nah, kemudian masalah-masalah yang lain itu juga ada. Misalnya apa? Misalnya adalah ditemukan beberapa catatan sejarah yang menggunakan tulisan tangan misalnya, atau kadang tulisan itu jadi sulit untuk dipahami. Nah, itu harus dipecahkan. Caranya bagaimana? Ya, kita harus harus memperkaya memperkaya diri dengan kemampuan-kemampuan memecahkan masalah tersebut. Nah, kemudian setelah proses heuristik itu selesai, maka proses yang kedua adalah proses kritik sumber atau proses verifikasi. Nah, proses ini adalah proses untuk menentukan kredibilitas sumber sejarah. Apakah sumber itu kredibel, bisa dipercaya, bisa digunakan lebih lanjut atau tidak. Nah, dalam melakukan kritik atau verifikasi, kita juga dituntut untuk selalu berhati-hati dalam proses ini. Mengapa?
Karena metode untuk melakukan autentikasi atau membuktikan sumber sejarah yang bersangkutan itu adalah asli atau tidak, atau kredibel atau tidak, itu memang harus sangat berhati-hati sekali gitu. Sehingga dalam hal ini kita tidak boleh gegabah. Nah, kemudian terdapat dua macam kritik sumber, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Nah, kritik ekstern itu disebut sebagai autentisitas gitu. Apa yang dimaksud dengan kritik ekstern? Yaitu kritik terhadap keakuratan dan keaslian sumber, seperti materi sumber sejarah. Nah, misalnya dokumen dengan tulisannya dan para pelaku sejarahnya. Kemudian aspek yang digaji adalah waktu atau penanggalan, bahkan pembuat sumber dan pembuktian keaslian. Nah, kemudian untuk yang kritik ekstern atau kredibilitas, yaitu adalah kritik terhadap kredibilitas sumber. Artinya peneliti perlu menguji isi atau konten sumber tersebut, baik secara kebendaan maupun tulisan. Nah, maka untuk kritik intern ini yang dapat dilakukan misalnya yang pertama adalah kita lihat usia informan. Nah, semakin tua usianya biasanya daya ingat dan kemampuan panca inderanya itu mohon maaf sudah sangat berkurang. Nah, sehingga untuk mengingat-ingat segala sesuatu yang pernah beliau lakukan itu kadang-kadang sudah sangat kesulitan. Nah, yang kedua, apalagi mengingat usianya saja sudah sangat kesulitan, apalagi peristiwa-peristiwa yang dialami atau dilihat langsung, atau peristiwa yang tidak dilihat langsung tapi zaman dengan beliau, itu kadang-kadang masih sangat kesulitan. Makanya kita harus berhati-hati ya ketika mendapatkan sumber-sumber semacam itu. Yang kedua adalah menganalisis peran informan tersebut dalam peristiwa sejarah yang sedang diteliti itu, perannya beliau itu apa. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan informasi itu, maka yang ketiga tentu adalah kita melakukan cek dan recheck istilahnya, atau cek silang antara informan satu dengan informan yang lain, sehingga proses kritik sumber itu bisa berjalan dengan baik dan bisa lanjut untuk digunakan sebagai bahan penulisan sejarah. Terus yang ketiga adalah proses yang tidak kalah pentingnya adalah proses eksplanasi atau penafsiran, atau bisa disebut sebagai interpretasi. Kegiatan interpretasi itu kegiatan yang seperti apa? Yaitu kegiatan yang digunakan untuk kegiatan melakukan penafsiran akan makna atas fakta-fakta yang ada, serta hubungan antara berbagai fakta yang harus dilandasi oleh sikap objektif. Jadi interpretasi itu, penafsiran itu, modal dasarnya dari seorang peneliti itu harus objektif, tidak boleh menggunakan prasangka-prasangka atau subjektivitas pribadi. Nah, kalaupun membutuhkan sikap subjektif, itu haruslah subjektif yang rasional. Nah, rekonstruksi peristiwa sejarah disampaikan secara deskriptif dan harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran. Ada dua cara untuk melakukan interpretasi, yaitu yang pertama adalah analisis atau menguraikan, dan yang kedua adalah sintesis, yaitu menyatukan. Nah, pada metode yang ketiga ini peneliti harus dituntut untuk berimajinasi yang terbatas. Batasan di sini adalah fakta-fakta sejarah yang ada itu tidak boleh menyimpang. Selain itu, peneliti harus sangat berhati-hati sekali, karena di sini sangat rentan bagi peneliti untuk memasukkan sisi subjektivitasnya gitu. Karena kadang-kadang memang background keilmuan seorang peneliti itu beda-beda. Kadang-kadang ada sesuatu yang berlawanan dengan hati nurani, ini diungkapkan tidak, maka kemudian interpretasinya itu kadang-kadang menjadi bias. Nah, ketika sudah melalui proses yang ketiga, yaitu interpretasi, yang keempat adalah proses yang terakhir, metode terakhir, yaitu penulisan sejarah. Penulisan sejarah merupakan upaya peneliti sejarah dalam melakukan rekonstruksi sumber-sumber yang telah ditemukan, diseleksi, dan dikritisi. Nah, pada tahap ini peneliti harus memperhatikan beberapa kaidah penulisan. Apa saja? Yang pertama adalah bahasa dan format penulisan yang digunakan harus baik dan benar menurut tata bahasa. Nah, ini penting.
Terus yang kedua adalah memperhatikan konsistensi, misalnya penggunaan tanda baca, penggunaan istilah, dan rujukan sumber. Terus yang ketiga, istilah dan kata-kata tertentu harus digunakan sesuai dengan konteks permasalahannya. Nah, jadi keempat hal tadi, ya, yang pertama adalah heuristik, kemudian yang kritik sumber, interpretasi, dan yang keempat historiografi. Ini adalah metode penelitian sejarah yang baku, yang bisa dipertanggungjawabkan untuk memperoleh satu fakta sejarah yang valid atau sumber sejarah yang valid. Sehingga ketika kita terbiasa melakukan proses ini dari satu proses ke proses yang lain, maka bisa dikatakan kita bisa atau boleh melakukan satu penelitian sejarah. Nah, kiranya keempat hal tadi menjadi penting dan harus senantiasa kita ulang-ulang, kita uji terus, kita latih terus supaya terbiasa melakukan satu penelitian sejarah yang baik. Nah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan di video singkat saya kali ini. Apabila ada satu penjelasan yang salah atau yang di kemudian hari diketahui keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada baiknya itu bolehlah Anda share video ini sehingga banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.